Apa yang hidup di kedalaman 10.000 meter di bawah laut? Bayangkan Anda berdiri di permukaan laut. Di atas Anda, matahari masih bersinar, gelombang masih bergerak, kapal-kapal masih berlayar. Tetapi tepat di bawah kaki Anda, terdapat sebuah dunia yang hampir tidak pernah tersentuh manusia. Sebuah dunia yang gelap, dingin, sunyi, dan berada di bawah tekanan yang begitu besar, sehingga tubuh manusia tidak mungkin bertahan hidup di sana tanpa perlindungan teknologi khusus. Sekarang bayangkan Anda turun 1.000 meter, 2.000 meter, 5.000 meter, 8.000 meter, dan akhirnya 10.000 meter di bawah permukaan laut. Apa yang akan Anda temukan? Apakah benar di sana hanya ada kegelapan dan dasar laut yang mati? Atau ternyata di tempat paling ekstrim di planet kita itu, kehidupan justru masih bertahan? Inilah perjalanan menuju salah satu tempat paling misterius di bumi, kedalaman 10.000 meter di bawah laut. Lautan sebenarnya jauh lebih dalam daripada yang sering kita bayangkan. Rata-rata kedalaman seluruh lautan di bumi sekitar 3.682 meter. Namun ada satu tempat yang jauh lebih ekstrim. Namanya Challenger Deep, bagian terdalam dari Palung Mariana di Samudra Pasifik. Pengukuran ilmiah terbaru memperkirakan titik terdalamnya sekitar 10.935 meter di bawah permukaan laut. Untuk membayangkannya, Gunung Everest memiliki ketinggian sekitar 8.849 meter. Jika Everest diletakkan di dasar Challenger Deep, puncaknya masih akan berada di bawah permukaan laut. Artinya, dari permukaan laut menuju dasar tempat ini, jaraknya lebih dari 10 km. Dan semakin kita turun, semakin ekstrim keadaan yang kita hadapi. Pada awal perjalanan, kita masih bisa melihat cahaya matahari. Namun cahaya itu tidak bertahan selamanya. Semakin dalam kita turun, cahaya matahari semakin lemah. Ratusan meter di bawah permukaan, warna biru perlahan menghilang. Kemudian semuanya menjadi gelap. Bukan gelap seperti malam hari, tetapi gelap yang benar-benar tanpa cahaya matahari. Di kedalaman ekstrim seperti Challenger Deep, tidak ada siang dan malam seperti yang kita kenal di daratan. Matahari berada ribuan meter di atas sana, dan dasar laut berada dalam kegelapan permanen. Namun justru disinilah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kehidupan tidak menghilang, ia hanya berubah. Semakin dalam kita turun, tekanan air semakin besar. Di permukaan laut, tubuh kita terbiasa dengan tekanan atmosfer. Tetapi di Challenger Deep, tekanannya lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan. Bayangkan, sebuah benda kecil berada di sana. Benda itu harus menghadapi tekanan air dari segala arah. Dan karena itulah, manusia tidak bisa begitu saja menyelam ke kedalaman tersebut menggunakan peralatan selam biasa. Kapal selam yang mencapai dasar Challenger Deep harus dirancang secara khusus. Setiap bagian harus diperhitungkan. Setiap sambungan, setiap sensor, setiap jendela. Karena kesalahan kecil di lingkungan seperti ini dapat menjadi bencana. Namun bagi beberapa makhluk laut, tekanan ekstrim itu bukanlah bencana. Itulah rumah mereka. Ada satu masalah besar lagi. Di kedalaman 10.000 meter, tidak ada cahaya matahari. Dan tanpa cahaya matahari, fotosintesis seperti yang terjadi pada tumbuhan di daratan tidak dapat berlangsung. Lalu dari mana energi kehidupan di sana berasal? Jawabannya, salah satunya adalah material organik yang turun dari atas. Ketika organisme mati di permukaan laut, sebagian material tubuh mereka perlahan tenggelam. Partikel-partikel organik kecil juga ikut turun. Para ilmuwan sering menggambarkan fenomena ini sebagai bagian dari proses yang dikenal sebagai marine snow atau salju laut. Dari permukaan menuju kedalaman, sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya sebagian material tersebut mencapai laut dalam. Jadi meskipun dasar laut berada ribuan meter dari matahari, ia tetap memiliki hubungan dengan dunia di atasnya. Bahkan, dunia yang terlihat begitu terpisah itu sebenarnya saling terhubung. Sekarang pertanyaan terbesar,
apa sebenarnya yang hidup di kedalaman seperti ini? Jawabannya mungkin tidak seperti yang Anda bayangkan. Bukan ikan raksasa, bukan monster laut seperti dalam film, tetapi berbagai organisme kecil yang telah berevolusi menghadapi kondisi ekstrim. Salah satunya adalah amfipoda, makhluk kecil yang masih memiliki hubungan dengan kelompok krustasea. Beberapa amfipoda ditemukan di lingkungan hadal dan mampu hidup pada kedalaman yang bagi sebagian besar organisme akan menjadi lingkungan mematikan. Mereka memanfaatkan material organik yang tersedia di dasar laut. Ada pula berbagai jenis organisme mikroskopis, bakteri, arkea, dan mikroorganisme lainnya. Sebagian dari mereka memiliki kemampuan metabolisme yang sangat berbeda dibandingkan organisme yang hidup di permukaan. Dan justru mikroorganisme inilah yang menjadi salah satu alasan para ilmuwan begitu tertarik dengan laut dalam. Karena mereka menunjukkan bahwa kehidupan dapat beradaptasi terhadap kondisi yang sebelumnya dianggap hampir mustahil. Kedalaman di bawah 6.000 meter sering disebut sebagai zona hadal. Namanya berasal dari Hades, istilah yang berkaitan dengan dunia bawah dalam mitologi Yunani. Nama itu terdengar mengerikan, dan memang lingkungannya sangat ekstrim. Zona ini mencakup palung-palung laut terdalam di dunia. Challenger Deep adalah salah satu contohnya. Namun menariknya, para ilmuwan menemukan bahwa zona hadal bukanlah lingkungan yang sepenuhnya mati. NOAA menyebut zona hadal sebagai salah satu habitat yang paling sedikit dieksplorasi di bumi, terutama karena tekanan ekstrim dan sulitnya melakukan penelitian langsung di kedalaman tersebut. Dengan kata lain, kita masih belum benar-benar tahu seluruh kehidupan yang ada di sana. Dan mungkin, sebagian besar bahkan belum pernah kita lihat. Makhluk yang hidup di kedalaman ekstrim tidak bisa sekedar membawa tubuh organisme permukaan ke bawah sana. Mereka harus memiliki adaptasi. Tekanan tinggi memengaruhi berbagai proses biologis, membran sel, protein, enzim, metabolisme, semua harus bekerja dalam kondisi yang sangat berbeda. Karena itu, organisme laut dalam memiliki mekanisme biologis yang memungkinkan mereka tetap hidup di bawah tekanan ekstrim. Beberapa organisme bahkan memiliki senyawa khusus yang membantu menjaga fungsi protein dan struktur sel mereka. Inilah salah satu alasan ilmuwan mempelajari kehidupan di laut dalam. Karena dengan memahami bagaimana makhluk-makhluk tersebut bertahan, kita bisa memahami batas kemampuan kehidupan itu sendiri. Sekarang mungkin Anda membayangkan dasar laut sebagai tempat yang benar-benar sunyi. Tetapi kenyataannya, Challenger Deep tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Para peneliti NOAA pernah memasang alat perekam suara di kedalaman ekstrim tersebut, dan hasilnya mengejutkan. Mereka mendeteksi berbagai sumber suara, termasuk suara gempa bumi, suara paus, suara kapal, aktivitas sonar, bahkan suara yang berkaitan dengan cuaca dan badai di permukaan dapat memengaruhi lingkungan suara di kedalaman tersebut. Bayangkan, di tempat yang hampir 11 km di bawah permukaan, suara dari dunia atas masih bisa meninggalkan jejak. Artinya, dasar laut yang terlihat seperti dunia terpisah sebenarnya masih terhubung dengan planet di atasnya. Ini bagian yang sering menimbulkan kesalahpahaman. Ketika berbicara tentang kehidupan di kedalaman 10.000 meter, jangan membayangkan ada banyak ikan besar berenang bebas seperti di laut dangkal. Kemampuan ikan untuk hidup semakin dalam memiliki batas biologis tertentu. Ikan yang diketahui hidup pada kedalaman ekstrim umumnya ditemukan pada kedalaman yang lebih dangkal daripada titik terdalam Challenger Deep. Di kedalaman hadal terdalam, organisme seperti amfipoda dan mikroorganisme menjadi bagian penting dari komunitas kehidupan. Jadi, kalau ada video di internet yang mengatakan monster ikan raksasa hidup di dasar Palung Mariana, kita perlu berhati-hati. Sampai saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan monster laut raksasa seperti dalam cerita fiksi. Kenyataannya justru jauh lebih menarik. Karena kehidupan di sana tidak membutuhkan tubuh raksasa untuk menjadi luar biasa.
Mereka hanya membutuhkan kemampuan untuk bertahan. Yang lebih luar biasa, manusia sebenarnya pernah mencapai dasar Challenger Deep. Pada 23 Januari 1960, Bethys Cave bernama Trieste membawa Jacques Piccard dan Letnan Don Walsh menuju dasar Palung Mariana. Perjalanan itu merupakan salah satu pencapaian paling berani dalam sejarah eksplorasi manusia. Mereka turun ke tempat yang hampir tidak pernah disentuh manusia. Kemudian, setelah perjalanan panjang, mereka mencapai dasar. Apa yang mereka lihat? Bukan kota yang hilang, bukan monster, bukan dunia seperti dalam film. Yang mereka temukan adalah dasar laut yang dipenuhi sedimen. Sebuah dunia asing yang begitu sunyi dan begitu jauh dari kehidupan manusia di permukaan. Lebih dari 5 dekade kemudian, teknologi kembali membawa manusia ke sana. Pada 2012, James Cameron melakukan penyelaman solo menggunakan submersible Deep Sea Challenger dan mencapai Challenger Deep. Dan setelah itu, eksplorasi terus berkembang. Kapal tanpa awak, ROVAV, sensor tekanan, kamera beresolusi tinggi. Semuanya digunakan untuk membuka rahasia tempat yang dulu dianggap hampir mustahil dijangkau. Ada satu fakta yang mungkin lebih mengejutkan daripada kedalaman 10.000 meter itu sendiri. Kita masih belum mengetahui seluruh dasar laut bumi. Pemetaan dasar laut dengan resolusi tinggi masih jauh dari selesai. NOAA melaporkan bahwa hingga Juni 2024, baru sekitar 26% dasar laut dunia yang telah dipetakan dengan resolusi tinggi. Artinya, sebagian besar dunia di bawah kita masih menyimpan banyak pertanyaan. Kita sudah mengirim manusia ke bulan. Kita telah mengirim wahana ke planet lain. Namun di planet kita sendiri, masih ada wilayah yang sangat sulit kita lihat secara langsung. Dan salah satunya berada di bawah permukaan laut. Sekarang, coba bayangkan kembali perjalanan tadi. Kita berada di permukaan, kemudian turun. Cahaya mulai menghilang. Suara permukaan semakin jauh. Suhu berubah. Tekanan meningkat. Lalu, tidak ada lagi cahaya. Tidak ada matahari. Tidak ada daratan. Hanya air. Dan jauh di bawah, terdapat sebuah dasar laut yang terbentuk melalui proses geologi selama jutaan tahun. Namun ternyata, di tempat yang terlihat mustahil untuk kehidupan, masih ada kehidupan. Kecil, aneh, lambat, tetapi nyata. Dan mungkin, inilah salah satu pelajaran terbesar dari laut dalam, bahwa kehidupan tidak selalu membutuhkan kondisi yang nyaman. Ia dapat beradaptasi, ia dapat berubah, ia dapat menemukan cara untuk bertahan, bahkan ketika lingkungan di sekitarnya terlihat seperti dunia yang mustahil dihuni. Jadi, apa yang hidup di kedalaman 10.000 meter? Jawabannya bukan monster laut, bukan makhluk raksasa dari legenda, dan bukan pula sebuah dunia kosong tanpa kehidupan. Di sana terdapat mikroorganisme, berbagai organisme dasar laut seperti amfipoda, serta komunitas kehidupan yang telah berevolusi menghadapi tekanan ekstrim, kegelapan, suhu rendah, dan keterbatasan makanan. Tetapi yang paling menarik, mungkin bukan tentang apa yang sudah kita temukan, melainkan apa yang belum kita temukan. Karena Palung Mariana hanyalah satu bagian kecil dari lautan, dan lautan sendiri menutupi sebagian besar permukaan planet kita. Setiap kali teknologi membawa kamera lebih dalam, setiap kali robot turun ke dasar palung, setiap kali ilmuwan mengambil sampel sedimen, kita kembali diingatkan bahwa planet ini masih menyimpan banyak rahasia. Di atas sana, kita melihat langit. Di bawah sana, ada dunia lain. Dunia tanpa matahari. Dunia dengan tekanan lebih dari 1000 kali permukaan laut. Dunia yang membutuhkan teknologi luar biasa hanya untuk dikunjungi. Namun di tengah kegelapan itu, kehidupan tetap ada. Dan mungkin, selama manusia masih terus menyelam lebih dalam, kita akan menemukan bahwa batas kehidupan
ternyata jauh lebih luas daripada yang selama ini kita bayangkan. 10.000 meter di bawah laut bukanlah akhir kehidupan. Justru, di sanalah salah satu misteri terbesar kehidupan di bumi masih menunggu untuk ditemukan.